warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Empang TV. Pada video kali ini saya akan share tentang update perkembangan ikan dan juga berbagi pengalaman tentang apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita perhatikan di masa-masa awal budidaya ikan nila merah sistem bioflok. Jadi ini ikan sudah sekitar 1 minggu dengan aplikasi CN Ratio. Alhamdulillah kondisinya sangat baik perkembangannya. Kita coba kasih makan ya. Kita coba tes kasih makan. Ya itu kita lihat. Nah kita lihat di kolam satunya. Kita bisa lihat ya teman-teman, nafsu makannya gila banget ya. Untuk busa di siklus yang kedua ini, bukan siklus ya sebenarnya, setelah saya ganti air kemarin yang saya share videonya banyak busanya itu, sekarang sudah tidak ditemukan lagi busa yang segitu banyak teman-teman. Ternyata busa banyak itu disebabkan oleh overfeeding. Kita terlalu banyak memberikan pakan sehingga air menjadi kental, dan ketika tertembak oleh aerasi yang kencang, maka dia akan menjadi busa. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada busa dan kolam juga sudah tidak berbau teman-teman. Ikan juga sangat lincah dan gesit, nafsu makannya luar biasa. Setiap kali saya mendekati kolam, mereka selalu mengikuti. Ya kan? Jadi kita jadi pengen ngasih makan terus. Nah sampai hari ke-7 ini saya masih memberikan pakan 1% teman-teman. 1% dari biomasa ikan. Jadi masih sekitar 200-300 gram per hari. Tujuannya adalah supaya memberikan waktu untuk vlog untuk jadi terlebih dahulu, sehingga ketika nanti kita overfeeding atau memberikan pakan secara banyak, itu sudah ada sistem atau ada yang mengolahnya lah ibaratnya. Jadi semua limbah, semua ekskresi ikan yang dihasilkan oleh ikan dari makannya maupun pakan yang tidak dimakan ikan, itu bisa diproses oleh vlog. Ya, nafsu makannya sangat luar biasa teman-teman. Nanti setelah vlognya berada di angka 10 mili per liter atau 10-20 lah, itu sudah bisa kita push dengan pakan yang maksimal. Jadi udah bisa kita kejar bobotnya di situ. Sekarang ini vlognya masih sangat tipis, tapi berangsur-angsur semakin banyak setiap harinya. Jadi itu teman-teman yang menjadi pelajaran ya, yang saya petik pelajaran dari kejadian kemarin yang saya ganti air total itu. Ternyata saat kita melakukan CN Ratio yang pertama atau awal-awal masa budidaya lah, itu sangat berbahaya jika kita melakukan overfeeding teman-teman. Karena makanan itu bukan menjadi obat, bukan menjadi kebutuhan ikan, justru itu menjadi racun yang bisa membunuh ikan melalui rusaknya kualitas air. Jadi karena kita itu adalah budidaya sistem bioflok, kita harus mempersiapkan dulu sistem pengolahan limbahnya, baru bisa kita overfeeding. Yang kedua teman-teman, ketika kita melakukan CN Ratio,
itu pastikan ketinggian air itu sudah pada ketinggian yang maksimal. Misalnya teman-teman itu ingin di ketinggian 1 meter atau 100 cm, ya udah kita bikin di ketinggian 100 cm dulu, baru kita CN rasio. Jangan seperti saya kemarin. Kalau kemarin saya itu ketinggian air masih 50 cm, tapi udah saya tembak CN rasionya dan saya tembak dengan overfeeding. Makanya kualitas air langsung memburuk dan terjadi kematian ikan. Terus sama ini ya, aerasinya teman-teman. Ketika kita melakukan CN rasio, yang pertama ya, apalagi ikan tuh bobotnya masih kecil, masih sekitar 20-30 gram, itu kalau bisa aerasinya itu jangan terlalu kencang, karena itu akan menghambat proses pembentukan kerangka-kerangka konsorsium bioflok itu sendiri. Makanya aerasinya jangan terlalu kencang. Ini saya menggunakan, ini saya turunin lagi teman-teman. Kemarin itu 14 Hz, ini saya turunin ke 13 Hz. Dan air mulai terlihat perubahannya semakin keruh dan vlog sudah menyentuh angka 10 mili sekarang. Ikan juga masih aman, tidak ada yang megap-megap. Dan yang keempat, paling kalau misalnya kita awal masa budidaya ya teman-teman, kematian di awal itu adalah hal yang wajar. Tapi lebih bagusnya kalau nggak ada kematian. Nah, kalau misalnya teman-teman itu bisa melihat ciri-ciri ikan yang sakit, biasanya tuh dia di pojok kolam, dia itu sendirian. Padahal yang teman-temannya itu, yang lain, itu mereka berlari-lari ya, berenang-renang, seperti ini nih, dengan lincah, tapi dia biasanya sendirian di pinggir kolam. Nah, itu lebih baik kita serok dan kita pisahkan aja teman-teman. Karena itu bisa mengganggu atau menularkan penyakitnya ke ikan yang lain. Jadi pada awal masa budidaya kita harus jeli melihat tingkah laku ikan juga. Kalau ada yang mencurigakan, yang terlihat sakit, amannya lebih baiknya kita keluarkan saja dari kolam supaya tidak mengganggu ikan yang lain. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan tentang yang harus kita perhatikan saat awal masa budidaya ikan nila sistem bioflok. Ini semua adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.